Guys, ada 5 altcoin atau kripto yang mungkin bisa jadi referensi buat kalian hold jangka panjang di toko kripto. Mau tahu apa saja dan apa saja alasannya? Saksikan video ini sampai habis, oke? Yang pertama saya bisa rekomendasikan ZIL atau Zilliqa di toko kripto. Kenapa? Kalau misalkan dilihat dari chartnya cukup bagus. Saya pernah cek tadi. Jadi untuk sekarang harganya masih dalam situasi koreksi yang sebelumnya pernah pump sampai 20 sen di toko kripto. Sekarang masih koreksi hingga 11 kurang lebih 11 sen ya. Jadi kalau dilihat dari data-datanya, kripto ini atau altcoin ini punya circulating supply sekitar 14 miliar. Yang dari total supply-nya adalah 21 miliar. Berarti ini hanya hampir setengahnya sebenarnya ini, atau udah setengah lebih. Jadi market cap-nya masih sekitar 1 miliar dolar. Artinya 1 miliar dolar ini cukup lumayan untuk token yang mempunyai total supply 21 miliar ya. Sebagai perbandingan, Bitcoin saja hanya memiliki 21 juta supply. Oke, dari all time low-nya pernah di harga 0,002 dan yang tertinggi pernah sampai 25 sen. Ini hitungannya dari harga dolar. Kalau dilihat dari ekosistemnya, Zilliqa ini sudah cukup lumayan dipakai atau digunakan dan memiliki ekosistem yang lumayan juga ya. Kalian bisa lihat di sini salah satunya adalah package portal yang sebelumnya pernah begitu populer, yang bisa menghasilkan uang dari scan paketnya saja. Jika kalian punya package ya, atau membeli belanja online, kalian scan paketnya, kalian bisa mendapatkan airdrop package portal ya. Yang kedua, setelah Zilliqa, sebelumnya kita cek harganya di harga berapa. Sebenarnya Zilliqa ini bagus. Tadi setelah saya cek, sebenarnya Zilliqa ini sudah mencapai titik spring ya. Artinya untuk analisa ini saya tidak jelaskan. Kita akan jelaskan di video-video selanjutnya. Spring ini adalah penurunan terakhir sebelum kenaikan masif. Jadi di sini udah ada pump ya. Ini udah ada pump yang cukup lumayan dan sekarang harganya masih koreksi, yang menurut saya harganya akan bagus dibeli di sekitar harga di sini, sekitar harga di 0,9 sen ya. Jika turun di harga di bawah dari itu, mungkin kalian kan bisa serok di harga kedua ya, yang mungkin saya bisa sarankan di sini di 0,5 sen. Dari sini kalian bisa hold jangka panjang, mungkin setahun atau 2 tahun ya, ataupun semampu kalian. Sebenarnya Zilliqa ini punya potensi yang sangat bagus, berhubung circulating supply-nya sudah akan mendekati total circulating, maksudnya seluruh total yang belum tersebar akan sedikit demi sedikit di unlock. Saat itu tiba, mungkin Zilliqa sudah mencapai titik burn atau mengurangi jumlah sirkulasi token. Itu biasanya terjadi saat project menginginkan untuk mengurangi sirkulasi supply-nya dengan cara burning token atau burning jumlah supply mereka. Untuk sementara harga yang bisa saya kasih hanyalah 0,09, yang sementara harganya sekarang adalah di harga 11 sen. Yang kedua, mungkin saya bisa sarankan Phantom ya, Phantom. Kalau tickernya mungkin FTM.
Oke, di mana Phantom? Oh, di sini dia Phantom. Jadi kalian bisa cari FTM atau yang bisa kalian tikernya FTM dan namanya Phantom. Kalian klik toko kripto. Harga sekarang Phantom hanyalah 1,16 sen. Kemungkinan token ini bisa mencapai harga di atas 10 dolar kalau menurut saya. Dari ekosistem Phantom sendiri sudah dipakai di beberapa proyek dan sangat banyak mungkin dari proyek-proyek yang saya tahu Phantom ini sungguh digemari, lumayanlah digemari. Saya sendiri sudah mencobanya, memakainya di DeFi dan semua dari platform mereka tidak pernah ada kendala ya. Dalam artian decentralized dari yang digunakan dari chain Phantom sendiri semuanya jarang sekali saya temui dari lagging ataupun permasalahan permasalahan dari jaringan ya. Dari biasanya kalau Solana bagus tapi sering sekali terjadi traffic dan error terus. Kalau di Phantom ini jarang sekali saya temui projectnya atau DEX-nya error. Semua proyeknya lancar saja, hanya saja belum sangat digemari, mungkin belum banyak yang tahu ya, tapi cukup lumayan sudah banyak proyek yang dibangun di atas Phantom. Dari harganya sendiri kita bisa lihat di sini. Kita akan cek di harga berapa mungkin Phantom. Sini ya. Jadi sebelumnya saya juga pernah analisa Phantom itu sendiri dan saya sudah entry di harga 1,5 sen ya. Hanya saja ini hanyalah token jangka panjang yang menurut saya perlu di hold ataupun bukan untuk ditradingkan karena volatility-nya juga tidak terlalu masif. Jadi ini adalah token jangka panjang. Saya sudah entry di sini. Kalau kemungkinan nanti ada entry yang bagus lagi, saya akan serok lagi Phantom di harga mungkin di sekitaran 1 dolar ya. Kalau di bawah 1 dolar mungkin lumayan akan diserok lagi. Kalau dilihat dari data-datanya, sebenarnya Phantom itu dulu dibangun di atas jaringan Ethereum. Tapi karena mereka sudah banyak komunitas dan sudah dikembangkan lagi, mereka akhirnya punya jaringan tersendiri yang dinamakan Phantom. Phantom sendiri juga pernah dibangun di atas Moonriver, di BNB juga dalam bentuk native token ya. Dan untuk maksimum supply-nya itu 3 miliar lebih. Total supply-nya 3 miliar lebih yang seperti saya bilang, yang token yang bersirkulasi sekarang hasil circulating supply-nya sekitar 2 miliar ya. Artinya 1 miliar token masih dalam tangan developer. Market cap-nya sekitar 2 miliar atau hampir 3 miliar ya. Kalau misalkan keseluruhan token ini menstabilkan harga 1 dolar, mereka harus memiliki dilution market cap-nya sekitar 3,6 miliar ya. Kalau mereka mau hold harganya segini, arti mereka membutuhkan dana sekitar 3,6 miliar ya. Untuk sementara karena circulating supply-nya 2,5 miliar, market cap-nya 2,6 miliar, hampir 3 miliar. Seandainya ini menambah, ya market cap-nya tambah besar, katakan sajalah 6 miliar, dan circulating supply-nya masih 2,5, mungkin harga Phantom di atas dari 3 dolar menurut saya. Jadi ini kesempatan bagus buat kalian mau serok. Jadi ini bukan saran keuangan, not financial advice. Ini hanya dari pandangan saya saja dan dari data-data yang disediakan oleh CoinGecko. Dari Moonriver, dari Phantom Ecosystem, back again. Jadi ekosistemnya
di link ke Moonriver ya, karena mereka sebenarnya satu kesatuan, Phantom, Moonriver, Moonbeam. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa klik di sini di CoinGecko, dan di sini kalian bisa baca-baca white papernya. Kalau saya sendiri, saya merekomendasikan mungkin untuk diri saya, dan yang kalian mungkin yang bertanya-tanya untuk kenapa yang perlu dibeli di toko kripto, Phantom salah satunya. Yang ketiga ada Moonbeam sebenarnya, Moonbeam. Kalau di sini di toko kripto kita cek dulu. Cek mover, Moonriver. Glimmer ini adalah Moonbeam ya. Glimmer dalam sebutannya Moonbeam, tapi tickernya adalah Glimmer. Kita cek. Untuk sekarang harganya di atas $3 ya. Yang sebelum harga dasarnya sebenarnya all time low-nya kita akan cek dulu di CoinGecko. Jadi yang ketiga ada Glimmer atau Moonbeam. Nah, di sini Moonbeam, tickernya adalah Glimmer. Kalian bisa temukan di toko kripto, link akan saya taruh di deskripsi video ini. Jadi toko kripto ini sudah termasuk sangat aman ya. Ini sudah dilegalisir oleh OJK, juga sudah sesuai dengan terdaftar di Bapepti ya. Jadi saya bisa rekomendasikan ini adalah platform aman untuk dipakai di Indonesia dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi untuk total supply-nya adalah sekitar 1 miliar ya, 1 miliar supply. Sementara circulating supply-nya hanyalah 200 juta lebih ya. Untuk market cap-nya 800 juta, hampir 1 miliar. Untuk diluted market cap-nya bisa kalian kalikan untuk 1 miliar. Mungkin untuk hold di harga sekarang hanya bisa jadi kali 4 dari market cap sekarang. Nah, kali 4 dari market cap sekarang sekitaran 4 miliar. 4 miliar dolar jika ingin stabil harga di sini dan seluruh token di unlock ya. Untuk ekosistem sendiri, Moonbeam juga memakai Tether USDC sebagai stablecoin-nya dan juga BUSD. Di sini juga mereka salah satu ekosistemnya adalah Polygon dan BeamSwap. BeamSwap ini salah satu DEX mereka ya, Decentralized Exchange mereka. Di sini juga sudah lumayan. Kalau Moonbeam ini dipakai, sebenarnya platformnya sangat bagus. Kita bisa cek di Moonbeam Network. Jadi dulunya Moonbeam ini dibangun, sebenarnya ini adalah sebagai salah satu jembatan dari Moonriver. Jadi sebenarnya Moonriver dibangun untuk para chain Polkadot. Artinya untuk memudahkan sistem Polkadot sendiri, memudahkan sistem jaringan ke Ethereum di Polkadot. Jadi Moonriver adalah salah satu platform untuk mempermudah akses tersebut ke Polkadot ya, Polkadot Parachain. Jadi karena mereka developer ingin mengembangkan produknya mereka membangun jaringan Moonbeam. Dan Moonbeam menjadi salah satu natif atau blockchain tersendiri dari Moonriver. Jadi saya sarankan kenapa ini sangat bagus, karena Moonriver sudah sangat lumayan, produknya sangat bagus, dan Moonbeam adalah salah satu dari jaringan yang mereka pakai. Jadi beginilah di platform mereka di Moonbeam. Banyak sekali kalau kalian bisa lihat di sini ya. Jadi token holdernya bisa ikut DAO ya, artinya bisa menentukan kemana arah token ini akan dipakai. Untuk sementara holder dari Moonbeam sendiri
akan mendapatkan reward dari Launchpad ya. Jadi all time low-nya adalah 1,90 sen yang kemungkinan adalah kapan ini? Sekitar 2 bulan lalu ya. Dan all time high-nya sekitar hampir 20 dolaran ya. Yang sekarang harganya 3 dolar, hampir 4 dolar. Berarti kurang lebih dari all time high minus kali 4. Jadi kalian punya semua tokennya mungkin akan kembali ke all time high. Ada kesempatan, ada celah juga jika burning sesuai dengan demand ya. Demandnya dari penggunanya sangat banyak dan juga developernya konsisten untuk burning dan memakai Moonbeam Network ini dengan benar ya. Maka token mungkin bisa mencapai all time high lagi, bahkan 2 kali lipat menurut saya. Jadi ini yang ketiga, dan yang keempat adalah Moonriver sendiri. Kalau kalian cari di sini market, namanya adalah Mover. Cek, scroll down. Nah, di sini di Mover, Moonriver. Sekarang harganya di 61 dolar. Mungkin sudah turun lagi ya, di 56 dolar. Ini artinya huge discount. Kenapa huge discount? Karena ini produknya seperti saya bilang tadi, ini adalah produk yang bagus di Kusama Parachain sebelumnya. Dan sekarang mereka memiliki chains Moonbeam. Kita cek dulu data-datanya di Mover. Nah, untuk total supply-nya itu ada 10 juta. 10 juta sudah sangat sedikit untuk supply dari sebuah token ya. Sangat sedikit, 10 juta. Dan yang sekarang circulating supply-nya hampir 4 juta. Artinya sudah hampir setengah dari total supply-nya. Bayangkan jika supply-nya sudah keluar semua, mungkin Moonriver di atas 200 dolar ya. Jadi market cap-nya sementara 200 miliar. Jika fully diluted valuation-nya sekitar hampir 600 miliar. Untuk ekosistem sendiri, sebelumnya all time low-nya adalah 44 dolar. Ini sudah hampir mendekati all time low ya. Jadi ini masih sangat murah menurut saya dengan supply yang sedikit, tapi kegunaan atau fungsi dari Moonriver sendiri sangat tinggi. Ini adalah hidden gem sebenarnya. Buat kalian yang bingung mau investasi atau mencari kripto apa saja yang bagus untuk diinvestasikan, ini adalah yang keempat. Untuk Moonriver ecosystem sendiri kita bisa cek di sini. Avalanche juga termasuk, Phantom, Magic Internet Money, Anchor. Anchor ini adalah game ya, game metaverse sebenarnya. Impossible Finance, Launchpad salah satu yang terbagus. Amara Finance salah satunya, saya sebagai ambasadornya di Amara Finance juga. Ini salah satu token yang paling bagus, native token di Moonbeam ecosystem ya, Decentralized Exchange DEX. Jadi dari ekosistemnya sudah sangat bagus, sangat banyak juga ya, dan ini bakal terus berkembang ya. Jadi Moonriver ini salah satu token yang mungkin saya bisa rekomendasikan. Harga yang bagus untuk Moonriver ini, Moonriver. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, harganya sementara menurun dan sudah mencapai lantai sebenarnya. Kenapa saya bilang lantai? Karena sudah mencapai sideways ya. Sideways-nya di sini di 4 hour time frame. Jadi kalau dianalisakan dari Wyckoff sendiri, ini sudah termasuk yang bagus ya. Mungkin akan naik turun lagi di sini. Ya, mungkin di sini mungkin naik turun sebelum akan Wyckoff-nya mencapai titik spring. Tapi menurut saya sih harga segini sudah
termasuk murah untuk hold jangka panjang ya. Di harga 57 itu sudah sangat murah. Sementara harganya 56 oke lah. Nggak terlalu jauh-jauh sekali. Kalau misalkan drop lagi mungkin kalian bisa cicil. Ini rekomendasi untuk mencicil mungkin 3 kali sistem cicilannya. Jika kalian punya $100, gunakan $30 untuk beli sekarang. Kalau misalkan drop lagi, kalian beli $30 lagi. Drop lagi, beli $30 lagi. Itu adalah sistem dollar cost averaging DCA kalau menurut saya. Kalau menurut analisa saya sih, harga ini sudah termasuk harga yang sangat diskon ya. Pertanyaan sekarang, beli gimana kalau naik lagi harganya, sementara saya masih beli $30 nih. Kalian bisa cari titik breakout supportnya. Resistance yang break bisa jadi support, resistance become support. Itu kita jelaskan di analisa yang lainnya. Sementara inilah token yang bagus, atau altcoin yang bagus, maaf ya, bukan token, altcoin yang bagus. Yang terakhir, yang kelima, saya bisa sarankan rekomendasi Polygon Matic ya. Polygon Matic. Kalau tickernya di sini Matic ya, tapi nama aslinya adalah Polygon. Jadi dulunya mereka dinamakan Matic saja, dan mereka tahu tidak bisa compete dengan Ethereum. Jadi akhirnya mereka bekerja sama dan membangun sistem jaringan seperti Ethereum, tapi dengan biaya transaksi yang lebih murah, yang diberi nama Polygon ya. Jadi di sini kemampuan speed juga sangat bagus setara Ethereum, tapi dengan biaya cost yang sangat rendah. Biaya per swap itu sangat murah compare to Ethereum yang biayanya sangat mahal untuk sekali swap ya. Kalau dari kita lihat data-datanya dulu. Dari total supply-nya adalah 10 miliar. Maksimum supply-nya 10 miliar, sementara circulating supply-nya adalah 6 miliar, hampir 7 miliar. Jadi di sini juga sudah mau akan keseluruhan sudah hampir 70% dari totalnya ini sudah tersirkulasi. Sementara market cap-nya sudah sangat tinggi, sekitaran 9 miliar market cap, 9 miliar dolar. Kalau fully diluted-nya 13 miliar untuk mencapai harga stabil 1,37 dengan circulating supply yang total supply-nya 10 miliar, mereka membutuhkan dana 13 miliar. Sementara ini pasti akan terus naik karena Polygon ini banyak digunakan untuk project-project GameFi, gaming, seperti banyak sekali Step Hero, banyak sekali pokoknya yang memakai gaming di Polygon. Kenapa? Karena sangat tidak mungkin kalau gaming itu memakai sistem Ethereum yang sekali swapnya aja mungkin sekitar waktu ini sekitar $40 sampai $80 per sekali swap. Jika Ethereum digunakan untuk project gaming, mungkin kalian sekali langkah atau sekali maju aja kalian butuhkan $80, dan kemungkinan tidak akan banyak yang bisa memainkan kalau dibangun di Ethereum. Nah, Polygon inilah salah satu dari jembatan untuk itu ya. Jadi Polygon Matic ini sangat populer di kalangan gaming. Developer akan memakai gaming Matic untuk blockchain mereka. Makanya di sini sebelumnya adalah di jaringan Ethereum, dan sekarang punya beberapa jaringan. Moonbeam juga termasuk, dan Moonriver juga termasuk, Harmonious. Kalau dari ekosistem sendiri, sini sudah lengkap dijelaskan ya, tapi mungkin belum diupdate juga. Tapi yang jelas dari proyek-proyek yang sebelumnya saya support, Polygon Matic banyak sekali digunakan. Kita lihat dari titik harga mana saja yang bagus untuk membeli. Oke, Polygon Matic.
Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, please, saya butuh dari support kalian. Please like, comment, share, atau at least subscribe. Jadi perlu saya jelaskan, analisa itu tidak selalu benar. Kalian selalu tetap harus dior. Di sini saya hanya akan membagi dari perspektif saya saja, dari sudut pandang saya saja. Jika kalian ingin analisa-analisa yang lain lagi, stay tune di channel ini. Saya akan membagi caranya menganalisa token. Untuk menganalisa dalam sisi technical analysis. Sebenarnya dari sisi technical analysis ini sedang mengalami yang namanya akumulasi ya. Dari akumulasi tersebut bisa kalian ketahui apakah harganya akan selalu mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, untuk dari skala besarnya, jadi time frame 4 jam, jadi harganya di bawah trend line sebenarnya ya. Disinilah kesempatan kalian untuk mencari sniper entry. Di harga berapa mungkin bagusnya harga ini beli harga terbaik ya kalau menurut saya. Nah, untuk harga terbaik menurut saya mungkin di 95 sen. Kenapa? Mungkin di video lain bisa saya jelaskan bagaimana bisa menentukan harga yang terbaik seperti ini. Dan yang kedua adalah 74 sen. Mungkin kalian bisa sorot di harga itu. Harga kemungkinan tidak akan selalu mencapai di sini. Jika harga Bitcoin naik, maka ini akan mungkin analisanya akan meleset. Kenapa? Karena Bitcoin sebagai induk dari segala blockchain. Ketika Bitcoin turun, semua harga Bitcoin juga akan semua harga kripto juga ikut turun. Jadi kita selalu berpatokan pada Bitcoin ya. Tidak semua sih sebenarnya, sebagian besar. Sementara dari technical analysis di sini mungkin saja ini terjadi breakout, fake out ya. Tapi dari skala yang besar ini sebenarnya ini breakout ke bawah. Mungkin akan terjadi fake out juga. Makanya kita akan cari yang terbaik. Mungkin akumulasi akan terjadi di sini. Untuk analisanya kita tidak akan menganalisa di sini, tapi ini chart yang bagus. Mungkin 95 sen bisa jadi referensi di titik kalian beli. Di harga ini pun harga yang cukup bagus. Kalau misalkan ini bisa kalian bilang sebagai selling climax. Kita akan analisa sini saja langsung. Automatic reaction. Secondary test. Sign of strength. Secondary test, fase B. Nah, kita hilangkan saja garis yang ini ya. Mungkin ini akan terjadi fake out ke bawah.
Di sini kita menemukan Creek. Bagaimana cara saya menganalisa ini mungkin kita bisa jelaskan di video-video yang lainnya, makanya stay tune di channel ini. Di sana adalah Creek. Oke. Kita butuh spring, titik spring. Nah, disinilah mungkin springnya akan terjadi sekitaran sini. Oke, dari sana saya akan memberikan 4 titik beli. Jadi saran saya kalian cicil 4 kali. Jika kalian contohnya mempunyai uang $100, kalian bagi menjadi 4, artinya $25 per masing-masing titik beli ini. Sampai semuanya terpenuhi, kalian bisa rest atau hold dalam jangka tempo yang panjang, entah 1 sampai 2 tahun ataupun sampai kalian merasa profitnya cukup. Oke, sampai di sana itulah 5 altcoin yang bisa menjadi referensi untuk kalian beli di toko kripto. Untuk exchange yang lain mungkin kita akan cari. Kenapa? Karena exchange lain tidak mempunyai token yang sama dari exchange yang lain ya. Jadi kenapa saya bilang toko kripto, karena ini yang ada di toko kripto saja. Untuk di exchange lain mungkin kita akan cari analisa di lain waktu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dukung selalu channel ini. Salam dari Tokoversity, Cryptoversity. Sebelumnya Tokonot, sekarang Cryptoversity. Ciao.